Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Akbar. Dalam kesempatan kali ini saya akan presentasikan untuk TB2 untuk mata kuliah Sosiologi Media dan Komunikasi. Pemahaman dan kesalahpahaman dampak media. Bab 12 dari buku Mass Media dan Society karya James Curran dan Michael Gurevich. Pendekatan dampak media. Karakteristik umum yang paling jelas adalah bahwa fokus utama adalah pada audiens. Istilah audiens harus dipahami pada berbagai tingkatan. Pertama sebagai individu dalam lingkungan sosial mereka dan sebagai bagian dari lembaga sosial atau budaya. Karakteristik kedua adalah spesifikasi pengaruh, baik dalam perubahan atau pencegahan perubahan khalayak di antara unit-unit analisis pada berbagai tingkat abstraksi. Pengaruh ini dapat mengambil banyak bentuk sebagai variasi dalam respon fisiologis seperti perubahan sikap, kognisi, dan perilaku anggota audiens individu atau sebagai jenis perubahan kolektif. Karakteristik ketiga adalah atribusi sumber pengaruh atau dampak pada aspek, bentuk, atau konten tertentu dari sistem pesan media, perantara, jenis konten, atau pesan individu. Kritik studi kritis. Kritik berasal dari berbagai cabang perspektif. Studi kritis yang paling sering mengasumsikan bahwa penelitian dampak media didasarkan pada teori pembelajaran stimulus-respons yang terbatas pada dua variabel, stimulus dan dampak media tanpa mediasi. Selanjutnya, penelitian dampak dipandang sebagai orientasi yang terlalu individualistis dan cacat dalam reduksionisme metodologisnya, yang secara implisit menyalahkan individu atas kurangnya pengetahuan dan partisipasi mereka, menurut Golding tahun 1974. Penelitian dampak media dikatakan terlalu membatasi dalam mempelajari hanya satu dampak, yaitu persuasi. Ironisnya, menurut kritik kritis, pendekatan dampak media memungkiri namanya dalam mengecilkan dampak media massa. Menurut studi kritis, penelitian dampak media ini hanya terlalu sempit dalam pembahasannya, yaitu dalam persuasi. Menurut kritik kajian budaya, kritik kajian budaya menambah keberatannya sendiri terhadap daftar yang disebutkan. Yang paling mendasar adalah tuduhan bahwa pendekatan dampak media menggunakan terminologi yang tidak tepat dalam perangkat kausal dalam berbicara tentang variabel dan dampak. Menurut Hall tahun 1980, 1982, dan Carey tahun 1989. Penelitian dampak dikatakan mencerminkan hegemoni arus utama perilaku menurut Hall 1982 karena dibatasi oleh filosofi positivis yang ketinggalan zaman pada saat itu. Dugaan fokus pada sifat fisik yang diamati, hubungan invarian, dan verifikasi sains empiris dipandang sebagai kelemahan fatal dari penelitian dampak dan ilmu sosial. Kritik ilmu perilaku. Beberapa kritik terkuat dari pendekatan dampak media berasal dari mereka yang mungkin dianggap lebih ramah di antara para ilmuwan perilaku. Argumennya adalah bahwa hasil empiris penelitian dampak tidak mendukung klaimnya tentang dampak media yang kuat. Dalam beberapa kasus, media mungkin telah berfungsi hanya sebagai kendaraan yang membawa pesan dari beberapa sumber lain, pengiklan, atau pembuat berita. Namun, ini tetap disebut dampak media. Konsepsi media sentris peneliti dampak menurut kritik perilaku juga menghasilkan inkoherensi teoritis dengan mencampur konsepsi mikro dari proses produksi dengan konsep mikro dampak. Menurut Reeves tahun 1989. Pandangan kontemporer dampak media. 20 tahun terakhir merupakan evolusi yang cukup besar dalam studi dampak media massa.
kami dapat menyarankan 5 arah berbeda dampak penelitian yang telah diambil dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama, perluasan dampak. Yang kedua, penjabaran isi media. Yang ketiga, formulasi produksi media. Yang keempat, konsepsi aktivitas penonton. Dan yang kelima, model, proses, dan tingkat analisis. Perluasan dampak merupakan sebuah perluasan dramatis dari berbagai dampak yang diselidiki adalah salah satu fitur yang paling khas dari penelitian dampak media baru-baru ini. Dampak yang diusulkan ini melampaui persuasi dan perubahan sikap yang begitu mendominasi sebagai kriteria 30 tahun yang lalu. MacLeod dan Reeves pada tahun 1980 menyarankan 7 dimensi yang mungkin digunakan untuk mengkonseptualisasikan dampak media. Yang pertama, mikro versus makro. Yang kedua, perubahan dan stabilisasi. Yang ketiga, kumulatif dan non-kumulatif. Yang keempat, jangka panjang versus jangka pendek. Yang kelima, sikap, kognitif, dan perilaku. Yang keenam, umum yang menyebar dan spesifik konten. Nomor 7, langsung dan bersyarat. Pada mikro dan makro, anggota audiens individu telah menjadi unit analisis yang dominan selama setengah abad terakhir dari penelitian dampak media. Pilihan unit mikro tersebut mencerminkan teori psikologi sosial tentang sikap dan metode eksperimental yang paling menonjol di era pasca perang. Konsekuensi sosial tidak dapat disimpulkan hanya dari perubahan perkiraan rata-rata individu. Apa yang fungsional bagi individu mungkin bermasalah bagi masyarakat dan sebaliknya. Apa yang bermasalah bagi masyarakat mungkin tidak berpengaruh pada individu. Perubahan dan stabilisasi. Sebagian penelitian dampak telah berurusan dengan perubahan, terutama karena perubahan adalah yang disebabkan oleh pengaruh media lebih mudah diamati daripada tidak adanya perubahan. Anggapan bahwa media bertindak untuk meningkatkan status quo lebih umum sebagai dugaan daripada sebagai temuan penelitian. Namun, penelitian tentang stabilisasi sama sekali tidak ada. Kumulatif dan non-kumulatif. Perbedaan lain dalam bentuk dampak adalah antara perubahan yang terakumulasi dalam jangka waktu yang lama dalam beberapa pesan dan yang merupakan hasil dari paparan pesan media tunggal. Dalam Gerbner dan kawan-kawan tahun 1986, penelitian budidaya dampak televisi pada penilaian realitas sosial pemirsa berat dikonseptualisasikan sebagai produk dari keseluruhan pesan di televisi hiburan prime time, bukan dari salah satu program atau pesan televisi. Dengan demikian, dampak budidaya bersifat kumulatif dengan paparan berulang dari waktu ke waktu. Pesan memiliki dampak sebagian karena muncul sebagai bagian alami dari budaya televisi dan bukan dari kualitasnya yang tidak biasa. Pesanan kumulatif di sisi lain mencapai dampaknya dari kemampuan mereka untuk menarik perhatian dari fitur khusus pada pesan tersebut. Apakah fitur tersebut memiliki daya tarik visual, tematik, atau verbal? Jangka panjang dan jangka pendek. Sebagian besar studi eksperimental tentang dampak media berhubungan dengan dampak jangka pendek yang relatif instan setelah paparan pesan. Sebagian besar studi eksperimental tentang dampak jangka panjang dapat dimanifestasikan dalam berbagai cara. Pertama, respons yang dihasilkan oleh paparan mungkin saja bertahan dari waktu ke waktu. Sebagai alternatif, munculnya dampak mungkin bergantung pada sejumlah kondisi lain, misalnya paparan tambahan untuk pesan media serupa, kondisi lingkungan yang sesuai kondusif untuk memberlakukan dampak, atau penguatan respons yang dari dukungan sosial dari dampak. Dalam kasus ini, dampaknya mungkin terbukti selang waktu setelah paparan dan mungkin terlewatkan oleh desain penelitian yang hanya mengukur reaksi jangka pendek. Sikap, kognitif, dan perilaku. Untuk bagi dampak sikap, untuk sebagian besar periode awalnya,
Hampir dapat dikatakan bahwa sejarah penelitian dampak media adalah sejarah penelitian perubahan sikap. Dua model secara khusus telah membantu merevitalisasi area ini. Model persuasi elaboration likelihood kognitif oleh Petty dan Cacioppo pada tahun 1986 dan model reason action yang menghubungkan sikap, norma, dan perilaku sosial yang dirasakan oleh Fishbein dan Ajdin pada tahun 1975. Untuk dampak kognitif, itu semakin banyak perhatian diarahkan pada dampak belajar dari media, menekankan peran media sebagai sumber informasi. Ada rentetan volume terbaru pada pembelajaran dan memori untuk fakta sebagai variabel dependen di bidang pesan iklan, berita, dan informasi politik, serta mengingat karakter televisi. Misal pada Robinson dan Levy pada tahun 1986, Braddock pada tahun 1989, Baker tahun 1975, Drew dan Reeves pada tahun 1980, Newman 1986, Verjohn dan Kuklinski 1990. Penelitian lain yang mengingatkan kita bahwa tidak hanya jumlah pembelajaran yang penting, tetapi juga ketika dipelajari. Shafi dan Chloe tahun 1980, Bartels 1988, serta apa yang tidak diingat oleh Gunther 1987. Media melalui pilihan bahasa dan pengulangan skema cerita tertentu mengatur dan membingkai realitas dengan cara yang berbeda. Lebih jauh lagi, kerangka ini mungkin lebih dari sekadar mengangkat arti penting masalah atau isu yang dipertanyakan. Pengaturan agenda seperti dalam McCombs dan Shaw 1972, Ienger dan Kinder 1987, tetapi juga yang berasal dari perumusan masalah mereka, menyarankan pendekatan atau solusi untuk masalah. Konsepsi aktivasi audiens. Gitlin pada tahun 1978 tampaknya menganggap konsepsi khalayak aktif sebagai pengalihan dari pemahaman dampak media yang nyata, sementara Gardner pada tahun 1986 berpendapat bahwa orang menonton televisi bukan karena isinya. Sementara yang lain menambahkan bahwa menonton dilakukan terutama pada tingkat keterlibatan yang rendah. Menurut Krugman tahun 1983, Barwis dan Ehrenberg tahun 1988. Demikian pula menurut Kubey dan Csikszentmihalyi tahun 1990 menyimpulkan bahwa televisi pada dasarnya adalah aktivitas pasif, santai, dan tanpa pikiran. Seimbang dengan pandangan ini, mayoritas konstruksi makna. Meskipun tidak ada penyelesaian yang mudah dari aktivitas akademisi media yang melihat khalayak dalam beberapa hal lebih aktif dalam masalah ini, adalah mungkin untuk memeriksa beberapa pendekatan terhadap aktivitas khalayak dan untuk melihat bagaimana masing-masing terkait dengan dampak media. Proses, model, dan tingkat analisis. Sebagian penelitian kontemporer diinformasikan oleh gagasan bahwa media tidak memiliki dampak menyeluruh yang universal. Sebaliknya, penelitian mencoba untuk mengidentifikasi kondisi di mana paparan media dapat menyebabkan dampak bagi anggota audiens tertentu. Interaksi penggunaan media dan variabel kondisional dapat mengambil banyak bentuk. Dalam situasi tertentu di mana dampak paparan berlawanan arah, kita tidak dapat mengidentifikasi interaksi melintang dengan hubungan yang berpotensi signifikan. Sangat penting untuk mengidentifikasi dampak-dampak korelasional dan memasukkannya ke dalam teori media. Dalam buku ini, model yang dipakai adalah model OSOR. Penambahan 2O mewakili perbedaan yang sangat besar. O pertama mewakili totalitas pengaruh struktural, budaya, dan kognitif yang dibawa oleh khalayak media ke dalam situasi resepsi. Seperti yang kita lihat, S tidak lagi terbatas pada stimulus mikro-diskrit dari sebuah pesan, tetapi sebagai alternatif yang dapat dikonseptualisasikan dalam hal unit
yang berkisar hingga sistem pesan makro. Ada kemungkinan bahwa istilah stimulus menyesatkan dalam arti sempit yang tersirat dan bahwa beberapa konsep lain harus menggantikannya. Yang kedua menunjukkan apa yang terjadi dalam situasi menonton antara penerimaan pesan dan respons anggota audiens. Itu juga dapat dikonseptualisasikan pada berbagai tingkatan, mulai dari respons fisiologis jangka pendek hingga konteks sosial dari situasi penerimaan hingga serangkaian interaksi interpersonal yang kompleks yang mungkin terjadi setelah penerimaan. Akhirnya, istilah respons yang R seperti yang telah kita lihat telah diperluas untuk mencakup tentang rentang waktu yang lebih lama dan konsekuensi sosial serta perubahan individu. Model OSOR dimaksudkan untuk menekankan peran yang kuat dari proses kognitif, baik dalam menerima dan menafsirkan pesan dan merumuskan respons. Proses kognitif berfungsi tidak hanya sebagai faktor mediasi, tetapi juga sebagai komponen penting dalam proses secara keseluruhan. Media massa dianggap sebagai sumber pengaruh penting karena mereka menyediakan kerangka acuan kita, mendefinisikan dan menemukan isu-isu publik yang penting, dan menyediakan data untuk aktivitas kognitif kita. Proses kognitif juga merupakan bagian dari proses produksi pesan yang mempengaruhi jurnalis dan narasumbernya. Produksi pesan kreatif dan pembacaan audiens yang beragam seharusnya tidak membutakan kita terhadap berbagai pengaruh struktural organisasi dan sosial pada kerja kognitif individu ini. Masalah teoritisnya adalah mengembangkan hubungan lintas tingkat yang tidak kehilangan baik produksi media maupun penonton. Menurut Penn dan McLeod tahun 1991.